Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu para pecinta olahraga otot dimanapun kalian berada, khususnya di Indonesia. Oke teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fuad Iron Brotherhood di channel Fuad Iron Brotherhood. Oke teman-teman semua, pada season kali ini saya hanya akan mencoba berbagi khususnya buat teman-teman yang biasa turun di body contest, baik di kelas new, super, middle atau pro. Nah, saat kita mau turun pasti kita pengen kondisi kita benar-benar fit, ya kan? Kadar lemaknya juga rendah, terus vascularity kita juga kelihatan, dan terutama definisi otot-otot kita, terutama otot-otot yang kita banggakan atau otot-otot yang benar-benar kita jadikan, ibaratnya jadikan apa ya, otot yang menonjol dalam tubuh kita itu bisa kelihatan benar-benar freak. Nah, ada beberapa cara bagaimana teman-teman bisa mendapatkan itu semua, yaitu dari makanan. Nah, nanti di sini saya akan mencoba berbagi jenis-jenis makanan apa saja yang bisa menguras air dalam tubuh kita. Jadi beberapa makanan ini mengandung diuretik atau biasa digunakan untuk menguras air dalam tubuh kita. Jadi tidak membahayakan. Jadi teman-teman saya sarankan ketika mau turun event atau apa, jangan sampai kita paksakan menggunakan diuretik yang membahayakan tubuh kita. Oke, nggak usah panjang lebar, kita langsung bahas satu persatu. Oke, makanan yang pertama ini sangat murah, yaitu buah mentimun. Buah yang mengandung silikon dan sulfur ini diyakini dapat merangsang ginjal untuk membuang asam urat dalam tubuh kita, juga untuk memproduksi urin. Nah, jadi buah mentimun ini juga sangat baik bagaimana saat kita mulai mengurangi asupan air dalam tubuh kita. Jadi teman-teman nggak usah menggunakan obat-obatan diuretik, kalau itu saran saya, yang membahayakan tubuh kita. Dua yaitu peterseli, atau kalau orang Jawa bilang protoseli. Ini biasa kita dapatkan kalau di daerah saya, karena pegunungan mungkin di pasar-pasar tradisional juga masih ada. Tapi kalau teman-teman yang hidup di kota besar itu bisa cari di Carrefour atau di Superindo atau di mall-mall besar yang menjual bahan makanan pokok. Peterseli ini tumbuhan berdaun hijau, ini mampu menghambat proses fisiologis yang dikenal sebagai pompa natrium kalium, sehingga mengakibatkan peningkatan ekskresi air dalam tubuh kita. Nah, ini juga sempat saya tanyakan waktu itu saya lihat binaraga senior kita, Mas Taat pribadi, waktu itu kita jumpa di Porprov. Mas, konsumsi apa? Kayak saya lihat itu sejenis, tadinya konsumsinya peterseli atau protoseli gitu, sama wortel gitu. Fungsinya buat apa ya? Mungkin fungsinya buat dia melakukan ekskresi air dalam tubuh kita, katanya juga untuk menyehatkan jantung kita. Oke, yang ketiga yaitu oatmeal. Nah, ini sangat mudah didapat khususnya di toko-toko atau swalayan. Nah, oatmeal ini diketahui mengandung silika yang merupakan diuretik alami. Nah,
Saat mengkonsumsi oatmeal, kalau saya biasanya di pagi hari buat sarapan, itu bisa dimix dengan buah-buahan. Nah, dia selain sebagai diuretik, ternyata oatmeal itu mempunyai kandungan zat makanan, atau dia juga mempunyai fungsi sebagai saat kita sembelit atau kita susah BAB. Jadi dia membantu memperlancar buang air besar kita. Nah, biasanya itu lebih enak di mix kalau biasanya teman-teman bisa di mix dengan isolate atau di mix dengan susu yang lain. Kalau saya cenderung saya mix dengan buah-buahan, bisa pisang atau buah-buahan segar. Yaitu seperti tadi, fungsinya untuk apa? Yaitu selain diuretik, dia akan membantu memperlancar pencernaan kita, terutama resiko sembelit. Selanjutnya yaitu buah atau sayur wortel. Nah, ini sudah tidak asing lagi buat teman-teman semua. Wortel ini selain mengandung vitamin A, dia juga berfungsi untuk membersihkan usus besar kita, empedu dan hati secara alami, dan lemak dan racun berbahaya. Nah, ternyata wortel itu selain mengandung vitamin A untuk mata, dia juga membantu untuk membersihkan usus besar kita, empedu kita, juga membersihkan racun dalam tubuh kita. Nah, kalau di sini biasanya wortel saya langsung, kalau teman-teman lebih bagusnya memang dalam keadaan masih segar gitu, masih mentah segar. Nah, kalau saya biasanya saya mix dengan mentimun. Jadi saya blender atau saya mix dengan mentimun, saya saring, saya ambil sarinya di situ. Selanjutnya yaitu teh hijau. Nah, selain sebagai diuretik juga, ini teh hijau ini juga dia akan menangkal radikal bebas. Jadi mencegah efek buruk dari radikal bebas yang berpotensi muncul ketika berlatih dalam intensitas tinggi. Nah, teh hijau itu juga banyak fungsinya, ini banyak dijual di toko-toko atau swalayan yang biasa kita kunjungin. Yang selanjutnya yaitu cuka apel. Ternyata cuka apel itu juga berfungsi sebagai diuretiknya. Jadi selain sebagai diuretik, dia juga berfungsi menurunkan kadar gula dalam makanan yang berkalori tinggi. Jadi kalau cuka apel ini banyak juga di swalayan-swalayan. Biasanya kalau cuka apel ini saya campur kalau saya masak jenis-jenis sayuran. Jadi biar ada asam-asam dikit atau apa gitu, saya campur yaitu di makanan. Jadi sambil masak itu cuka apel saya masukkan. Ini yang terakhir yaitu kopi. Nah, ini kopi ini dia mengandung kafein tinggi. Ternyata selain digunakan sebagai pre-workout alami, juga sebagai pembakar lemak alami juga, seperti halnya teh hijau tadi. Nah, ini saran dari saya buat teman-teman semua. Kalau saya sendiri, saya cenderung memilih kopi Robusta daripada Arabica. Karena apa? Dia kandungan kafeinnya lebih tinggi dari Arabica, dan kebetulan di daerah saya juga sebagai sentra kopi Robusta. Nah, kopi ini sangat bermanfaat. Biasanya saya gunakan hampir tiap hari, itu dalam jangka waktu 1 bulan. Cuma ketika H-10 atau saat kita mengurangi air, itu biasanya kan saya mengurangi air kan tidak langsung saya cut air totalitas, enggak. Saya biasa mengurangi dari H-10 itu kan turun terus. Nah, itu kopi juga sebagai pendampingnya. Cuma saya konsumsi dalam keadaan dingin. Biasanya saya seduh, saya biarkan dingin, saya taruh freezer dulu, mungkin jeda 1 atau 2 hari baru saya konsumsi. Nah, itu fungsinya apa? Kalau saya sendiri dengan mengonsumsi kopi dingin itu diuretik dalam tubuh saya membuang air dalam tubuh saya itu biasanya lewat air kencing itu lebih cepat daripada kopi dalam keadaan hangat. Juga karena apa? Dalam keadaan dingin itu ternyata tingkat kafein kopi itu bisa meningkat lebih tinggi. Oke, teman-teman semua, itu tadi beberapa jenis makanan sebagai diuretik alami. Semoga bermanfaat. Pasti dalam menyampaikan pun saya masih banyak kekurangannya. Oke, teman-teman semua, terima kasih udah mengikuti channel saya. Semoga bermanfaat. Saran kritik yang bersifat membangun dari teman-teman semua sangat saya harapkan.
Oke, terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like, dan yang sudah share. Yang belum, ditunggu subscribe-nya. Dan jangan lupa like, share, and komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otot.